konfirmasi apakah hasil perhitungan kita itu lebih kecil atau lebih besar daripada di lapangan, ya. Kalau lebih kecil, kalau ternyata kita mengevaluasi, kita menghitung di atas kertas, kapasitasnya 10 ton, ya. Setelah kita uji loading test, ternyata cuma 5 ton, nah itu baru bahaya, ya. Harus kita lakukan sesuatu, ditambah tiangnya, digedekan tiangnya dan sebagainya. Oke, tapi kalau lebih besar ya syukur alhamdulillah. Oke, jadi loading test itu ada yang statik dan ada yang PDA, ya. Ada yang statik, ada yang PDA. Ini yang akan kita pelajari hari ini, statik dan PDA, ya. PDA, Pile Driving Analysis, statik menggunakan cara konvensional atau cara bahala. Maksudnya bahala gimana, Pak? Ya, kalau kita mau menguji tiang, berapa kapasitasnya ya kita uji dengan beban-beban yang meningkat, beban-beban yang bertambah 10 ton, 1 ton. Kita cek, kuat, 2 ton kuat dan seterusnya. Ya, kalau PDA ini gimana, Pak? Kalau PDA ini dia menggunakan perambatan gelombang. Jadi bagaimana gelombang merambat di dalam tiang, itu yang akan digunakan untuk mencari atau menghitung berapa kapasitas tiangnya. Ya, nanti akan kita tunjukkan bagaimana. Static loading test dulu ya, yang gampang. Nah, ini tadi mundur lagi ya. Ya, terus kalian dengan rumus-rumus kemarin kalian lakukan perhitungan. Kalian lakukan perhitungan daya dukung tanahnya, perhitungan kapasitas fondasinya, 1 ton, 2 ton, 3 ton, kalian hitung dengan rumus-rumus yang kemarin dikasih tahu ya. Habis itu yang dilakukan di lapangan. Dilakukan di lapangan. Nah, ini dilakukan di lapangan ya, 1 tiang, 2 tiang dikonstruksi. Nah, setelah dikonstruksi, perlu kita lakukan verifikasi atau konfirmasi sama hasil perhitungan ini nilainya cocok nggak yang di lapangan, lebih besar, lebih kecil, atau bagaimana. Nah, kita melakukan verifikasi. Kita perlu cek bahwa fondasi-fondasi yang diinstal ini sudah memenuhi atau sesuai atau mirip dengan hasil perhitungan kita. Maka kita melakukan loading test. Kalau tiangnya ternyata sudah cocok, sudah sesuai dengan yang kita harapkan, misalnya kita mengharapkan 1 tiang ini minimal 2 ton. Hasil pembuktian menunjukkan bahwa dia bisa mencapai 2 ton, ya sudah, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pile cap. Ya, dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang verifikasi ini yang akan kita pelajari hari ini. Ya, static loading test dan interpretasinya. Nah, ini kalau kalian lihat, sering ke tempat-tempat lokasi, banyak balok-balok beton, kubus beton ya, ditumpuk, sehingga dia jadi setinggi ini. Ya, ini untuk beban di sini. Jadi gimana Pak cara kerjanya? Cara kerjanya seperti ini, ya. Balok-balok beton, kita sudah punya 1 tiang yang diinstal, yang sudah selesai dikonstruksi. Yang ini akan kita cek berapa nilai kapasitasnya. Ini akan kita verifikasi di lapangan. Nah, balok-balok beton ditaruh di kiri dan kanan, dikasih sebuah baja, ya, balok baja, terus atasnya dikasih lagi. Nah, jumlahnya jumlahnya balok-balok kubus yang di atas ini, ya, jumlahnya akan sesuai dengan kapasitas yang akan kita prediksi. Ya. Jadi misalnya kita akan memprediksi membutuhkan kapasitas tiang misalnya ya 1 ton, misalnya 1 ton kondisi ultimate, misalnya ya misalnya beban kerja yang akan kita pakai di sini nanti ya, ini didesain untuk memikul beban kerja, memikul beban sehari-hari, katakanlah sebesar 1 ton, ya, sebesar 1 ton. Maka jumlah kotak-kotak yang di atas di sini ini harus bisa mengakomodasi minimal 200%. 200%-nya 1 ton. Berarti 2 kali ya. 2 kali itu berarti 2 ton.
Jadi di sini kalian harus menumpuk balok-balok sehingga beratnya 2 ton. Terus cara kerjanya gimana, Pak? Cara kerjanya gini. Ini kita kasih dongkrak ya, dongkrak untuk aksi reaksi. Jadi ketika dongkrak itu mengangkat ke atas ketemu 2 ton, maka dia ke bawah akan memberikan reaksi 2 ton. Jadi dongkrak tadi itu diungkit sehingga beban diungkit-ungkit ya, diungkit-ungkit sehingga bebannya bisa bertambah. Ya, beban bertambah seperti itu. Ya, sampai akhirnya 200 ton, sampai akhirnya 200 ton beban kerja. Ya. Oke. Ya, ingat ya, minimal setidaknya 200%, 200 ton, 200%. Terus di sini ada apa, Pak? Ini untuk mengukur penurunan kepala tiangnya ini, ya. Jadi misalnya beban 10%. Ini kan dicek ya, diungkrak ya, diungkrak ke atas 10%, ke bawah juga turun. Set. Nah, ini nyatet ini. Oh, turunnya kepala tiang sekian. Naik lagi 20%. Catat lagi, turunnya kepala tiang sekian. Naikin lagi 30%. Turunnya kepala tiang sekian. Sehingga nanti kita mendapatkan ya penurunan tadi delta dan juga beban versus delta. Ujung-ujungnya kita bisa membuat grafik hubungan antara beban dan juga penurunan ya. Nah, ini dinaikin jadi ini, dinaikin, dilepas apa ya, bebannya nggak dikasih, ininya dihilangkan, P-nya ini dihilangkan sehingga tiangnya naik lagi ke atas. Itu ya, dibebani lagi tiangnya turun ke bawah, dilepas lagi tiangnya turun ke atas ya. Jadi gini, dibebani saya sampai sini, dilepas saya turun, dibebani lagi lebih tinggi, dilepas lagi turun, dibebani lagi lebih tinggi, turun, tinggi, turun. Nah, itu sampai akhirnya nanti kita bisa membuat kurva envelope-nya ya. Envelope itu apa ya? Ini yang menyelimuti naik turun tadi. Nah, ini buat apa sih, Pak? Naik turun. Ya kadang orang ingin tahu apakah dia sudah elastik. Kalau sudah inelastik kan ini nggak kembali ke awal ya, kembalinya pasti keluar ya. Kan ya, kalau elastik kembalinya ke titik awal, elastik kembali ke titik awal. Kalau udah inelastik kembalinya pasti ke sini ya mungkin ya. Oke, atau ke sini ya, pokoknya nggak ke titik awal. Oke. Nah, ini jadi ini ditumpuk-tumpuk sesuai kebutuhan ya. Berapa beratnya kalian nggak tahu. Sekarang mungkin nggak tahu berapa jumlahnya, tapi kalian bisa tahu beratnya itu minimal 200% beban layan atau beban kerja. Oke, nih. Nah, ini tadi ini pakai 2. Ini dongkraknya ya, hidroliknya ya, yang diungkit itu 2 ini. Nah, ini 2 ini diungkit dia jadi naik ke atas. Sorry, ini dia dorong ke atas dan juga dorong ke bawah sehingga memberikan aksi reaksi ke tiang. Oh iya, teman-teman. Ini yang disebut Kentledge ya. Ini disebut Kentledge. Kentledge saya tulis di chat ya. Oke. Jadi gini, suaranya masih putus-putus enggak ya. Jadi gini, dongkraknya tadi ya ditaruh di dalam sini. Di sini dongkraknya itu sama kayak dongkrak. Kalian pernah punya itu enggak? Dongkrak mobil enggak ganti ban? Dongkrak mobil ganti ban itu ya ujung-ujungnya kan cuma ada suatu dongkrak hidrolik di sini. Terus habis ada pengungkitnya. Pengungkit yang naik turun tuas pengungkitnya seperti kayak mobil, persis kayak mobil. Ya. Dongkrak mobil bagaimana dia mengangkat mobil. Ya. Ketika mobil terangkat ke atas, pasti ke tanah juga memberikan aksi reaksi yang sama dengan angkat ke atasnya. Konsepnya persis sama, ya. Jadi dongkraknya di mana? Dongkraknya di sekitar sini.
Sini nggak ditunjukin di mana ininya tuasnya. Mestinya ada tuasnya ini, ada tuasnya diungkit persis kayak kalian dongkrak mobil. Kalau itu bisa dilihat di YouTube ya, bagaimana orang dongkrak mobil, ya. Dongkrak mobil persis kayak dongkrak mobil. Persis kayak dongkrak mobil. Nah, terus gini, ya. Berapa jumlah tiang? Kalau ada yang berdekatan gimana, Pak? Ya, pertama, biasanya banyak caranya, strateginya. Pertama, pakai namanya testing pile. Testing pile bisa jauh dari lokasi-lokasi tempat yang akan direncanakan ini. Misalnya di sini kan direncanakan bangunannya di sini. Bangunannya sepanjang ini. Bisa jadi kita punya testing pile di sebelah sini. Agak berjauhan. Nah, si testing pile ini biasanya bisa kita bebani sampai hancur. Bebani sampai hancur itu sampai berapa, Pak? Ya 200% lebih itu, sampai benar-benar tiangnya nggak bisa dipakai lagi. Ya, itu testing pile jauh. Ya, ada juga testing pile yang ini yang jauh ya, yang jauh itu biasanya nggak dipakai. Kalau nggak dipakai ya sekalian aja kita hajar sampai mampus. Ya, kalau yang dipakai misalnya di sini, testing pile yang dipakai bakal di sini ya. Ini pasti sudah direncanakan sehingga sebelum dibuat ini akan dites dulu. Dan biasanya kalau di lokasi yang akan nanti dipakai, jadi dia nggak bisa dijadikan tiang yang dikorbankan. Jadi nggak bisa dijadikan tiang yang dikorbankan, harus dipakai lagi sehingga cuma bisa dibebani nggak sampai mati. Jadi masih bisa dipakai lagi. Ya, makanya dekat di sini, di lokasi ini sendiri. Kalau lokasinya jauh dari sini, nggak bakal dipakai, itu kita bunuh sampai mati. Kita pengen tahu seberapa kuat dia. Itu ya. Nah, masalah berapa banyak, misalnya, Pak, apakah ini harus dites, ini harus dites. Enggak semuanya. Jadi ada statistik sedemikian rupa yang mengatakan bahwa jika jumlah total tiangnya misalnya 10, ya, jumlah tiangnya 10, maka cukup 3 atau cukup 4 yang dites. Ya, jadi bisa dipencar-pencar. Nanti kita akan ke sana, itu peraturan itu ya. Itu peraturan. Jumlah tiang berapa, yang dites berapa, itu peraturan ya. Kayak sampel populasi dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini. Di sini ini kan hidroliknya ya. Ini biasanya pakai jack. Jack itu kan tuas ya. Jack di sini bisa atau di sebelah sini. Pokoknya ada pengungkitnya. Ya, sama kayak mobil persis. Di jack ini naik ini. Kalau dikendorin, dilepas, dirilis pressernya, si kotak kecil ini dia kembali ke dalam. Tapi kalau kita ungkit, dia naik terus, ini bakal panjang ini bakal panjang, tekan ke atas sama tekan ke bawah. Ya, itu ya. Oke, reference beam ini apa, Pak? Reference beam ini dibuat sebagai referensi sehingga di sini dia relatif tidak bergerak. Jadi dia istilahnya acuan lah ya, acuan. Berapa turunnya berapa sentimeter itu ya dihitung dari sini. Ya relatif terhadap kepala tiang, ya. Oke. Wah, ini mana nih, nggak kelihatan dongkraknya. Nah, ini aksial ya. Ini ingat ya, cantilever system. Ini namanya cantilever system. Cantilever system itu yang pakai kotak-kotak ini, yang pakai kotak-kotak balok ini tadi, kotak-kotak beton. Ingat ya ini. Tujuannya kita memberi balok-balok seperti ini adalah memberi beban aksi reaksi ya, aksi reaksi. Jadi apapun itu, asal bisa memberikan aksi reaksi, kita pakai ya. Nanti akan ada cara lain, ada sistem lain soalnya, ya. Jadi konsepnya seperti itu ya. Nah, ini juga bebannya juga misalnya, Pak, dibebannya gimana sih, Pak? Konsepnya dibebanin sampai berapa dulu? Sampai 200, terus sampai 400, sampai 600. Ini gimana, Pak? Itu ada peraturannya di ASTM ya. Berapa persen dari ya, misalnya kalau di sini kita mengestimasi
saya mau kapasitas kerjanya itu dia harus bisa menanggung 800 ton. Oke, berarti kalau gitu kita bebani sampai 1.600 ya Pak, karena 200% ya. 200%, 1.600. Yang ini bakal dipakai, nanti bakal dipakai. Jadi jangan dibunuh Pak, jangan dibunuh. Jangan dikorbankan, nanti akan dipakai. Jadi kita cukup membebani sampai 1.600, 200% dari 800. Misalnya mau kita bunuh, ya ini naik terus ini. Sampai ke mana-mana ini, sampai ke 1.000, sampai ke 2.000 mungkin ya. Tapi mau kita pakai, jadi nggak kita bunuh, kita stop di 200%. Aturannya ada di 10%, 25%, 50%, itu akan ada aturannya. Itu di ASTM, saya juga nggak hafal, ada aturannya ya. Ada aturannya. Ada juga aturannya di sini berapa lama Pak kita tunggu? Apakah langsung kita naikin bebannya ke sini? Apakah langsung kita naikin bebannya ke sini? Ada yang harus ditunggu di sini 15 menit, 10 menit, itu peraturan. Yang penting konsepnya kalian tahu, ya, dinaikkan sedikit demi sedikit. Ada waktunya juga, ya. Dan kalau mau dipakai lagi 200%, ya. 200% masih bisa dipakai lagi. Jangan dibunuh. Kalau dibunuh itu namanya tiang sacrifice pile, ya. Dan jangan lupa catat juga penurunannya, ya. Catat juga penurunannya. Ini tadi ya, turun ke sini, oh berarti sudah ini elastik ini. Ya, udah nggak ketemu lagi, udah ini elastik ini. Di sini turun, oh udah ini elastik ini, udah nggak kembali lagi, ya. Jadi begitu. Nah, oke. Ini sekedar gambaran aja ya. Tapi intinya ya tadi, ada hidrolik, ya, yang kita pompa. Pompanya tadi bisa pakai dongkrak kayak di mobil, atau bisa pakai pompa otomatis, ya bisa pakai pompa. Intinya pompa lah. Intinya kita memompa. Bisa pakai pompa elektrik, bisa pakai pompa otomatis, ya. Diangkat ini, ya, gitu. Nah, lihat nih. Ini tadi disebut cartridge system, ya, cartridge system. Sekarang, Pak, ini Pak, ya, ada pernah kejadian menggunakan cartridge system, di, bentar saya pakai headphone ya. Kedengeran ya? Yo, jawab di mic, jawab di chat. Ya, Pak. Jawab di chat dong, kedengeran nggak? Nah, lebih jelas kan, Jos? Sorry ya, tadi lupa pakai ini. Jadi begini, kalau kalian pakai cartridge system, ini pertama kalian lihat ya. Waduh, ini kalau ada gempa rompol, bahaya kan ya ini. Nah, soalnya orang-orangnya itu, teknisinya tuh di bawah sini kan tempat-tempat alat-alat ini tadi, ya. Di bawah sini kalau ada gempa ambrol mati semua ini, ya. Dan saya juga pernah zaman seumuran kakak kelas kalian yang baru lulus. Nah, itu saya pernah dapat pekerjaan seperti ini, jadi harus di dalam sini, ya. Itu resiko itu. Seperti ini, jatuh, mati toh, tinggal nyawa. Bahkan ini di suatu negara dilarang. Karena apa? Karena pernah ada kejadian korban jiwa. Jadi kebetulan misalnya ya, ini benar-benar di dekat perimeter, benar-benar ya kalau proyek itu pasti ada pagernya kan. Nah, ini dipagerin. Tapi sebelah pagar itu udah jalan raya. Wah, itu entah kenapa itu ambrol. Jadi ya ada korban jiwa gitu loh. Jadi itu dilarang di Singapura. Itu di Singapura kasusnya ya. Di Singapura. Bahaya. Jadi cartridge system itu bahaya. Tapi ya ini gampang. Gampang dalam artian kata apa? Gampang dalam artian kata dia cuma butuh satu file. Metode lainnya adalah reaction file. Ini disebut reaction file. Karena kita memberikan reaksi itu menggunakan kapasitas cabut tiang di sekitarnya, ya. Wah, ini kan harus
bikin 5 tiang Pak untuk ngetes 1 tiang. Iya, itu kerugiannya. Tapi keuntungannya apa? Ya keuntungannya nggak bahaya. Ya, jadi di sini ditarik dicek tadi kayak tadi ya, ngangkat tas, ini dilas atau dibaut, ini juga dilas atau dibaut, sehingga ini kapasitas cabutnya ini yang akan memberikan reaksi-reaksi di sini. Ini lebih aman tentunya ya, tapi kalian tahu, wah Pak, ini mahal Pak, mahal kenapa? Ini harus tiang ini Pak, tuh. Nih, harus bikin tiang lagi ya. Dan setupnya lebih susah dalam artian kata, waduh ini harus apa, level itu apa, harus rata itu lebih susah setupnya ya. Dalam artian kata perlu memprovide 4 buah tiang tambahan, lebih susahnya di situ. Ya, reaction pile mirip-mirip ya sama yang kayak tadi, tapi intinya di sini aksi reaksinya itu dari si ini, dari si tiang-tiang di sekitarnya. Ya, konsepnya itu aja. Ya, nah ini tadi dongkraknya nih, kalau mau lihat nih dongkraknya nih ya, dongkraknya di sini nih, dongkrak ya, ini dongkrak. Nah ini salah satu dongkraknya, hand operated hydraulic pump, persis kayak dongkrak mobil ya, dongkrak gitu ya, dongkrak ya. Nah ini tadi pokoknya intinya yang ingin saya memberitahukan ya, kalian nggak apa-apa nggak tahu gimana pelaksanaan detailnya seperti apa, tapi pertama kalian harus tahu pertama tujuannya ini tadi ya, verifikasi perhitungan kalian di atas kertas dengan rumus 9D, rumus kemarin yang saya sampaikan itu sampai di lapangan ya, membuat mobil yang bisa berlari 50 km per jam. Ya itu kalian harus tes dulu dong sebelum dipasarkan. Bisa nggak lari 50 km per jam? Ya ternyata larinya cuma 25 km per jam ya, waduh ini berarti mestinya harus double ini, mestinya harus bikin 2 kali atau gimana ya. Itu sama persis seperti itu, sehingga sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya itu yaitu pelaksanaan PLK, kita perlu melakukan verifikasi. Nah ini dengan cara loading test. Loading test ini ya ada yang statik, ada yang PDA. PDA belum kita bahas. Tadi kita baru bahas statik ya. Kenapa dinamakan statik? Karena benar-benar menggunakan beban apa adanya ya. Ilmunya masih ilmu kelas ecek-ecek lah. Dalam artian kata dibebani berapa, turunnya berapa, itu yang kita gunakan. Nggak pakai rumus yang aneh-aneh ya. Nggak pakai rumus tingkat dewa ya. Ini rumus ya anak-anak kecil lah, rumus anak ecek-ecek lah. Oke. Kita coba ke mana? Nah, jadi di situ tadi ada 2 ya, di static load test ada 2, yaitu menggunakan cantilever system, dan satunya lagi reaction pile ya. Nah ini static load test itu awalnya cuma ada 2 ini ya, ya. Ini cerita masa lalu ya. Nah ini cerita masa lalu ya, kalian dapat cerita begini, nggak dari semua dosen dapat cerita kayak gini. Jadi dulu di suatu tempat ya, bukan di suatu tempat, di suatu perkuliahan, mata kuliah ini di tempat lain tapi ya, dosennya cerita ada 2 metode. Pertama cantilever system, kedua reaction pile. Dijelasin sama dosennya, dijelasin gini. Terus ada mahasiswa yang tanya, "Wow, berarti gini ya Pak ya? Berarti kalau pakai cantilever system kita butuh balok beton ya, sebagai aksi reaksi. Kalau pakai reaction pile kita butuh tiang-tiang tambahan.
Terus ada mahasiswa yang nyeletuk. Gimana ya Pak kalau misalnya nggak tahu ya mungkin mahasiswanya bercanda atau gimana. Gimana kalau nggak pakai balok, nggak pakai balok-balok ini, terus nggak pakai tiang-tiang ini, ya. Jadi nggak perlu susah Pak, tinggal satu tiang aja. Terus dosennya bilang, nah namanya juga reaction, kita butuh aksi reaksi, gimana kita mau ngasih aksi reaksi kalau nggak ada yang buat memberi aksi reaksi. Terus dosennya diem sebentar. Iya. Kenapa kita perlu ribet-ribet begini ya? Kenapa perlu ribet-ribet aksi reaksinya dari orang lain ya? Aksi reaksinya kenapa perlu ribet-ribet pakai pondasi tambahan atau ribet-ribet pakai balok? Kenapa enggak aksi reaksinya itu dari dirinya sendiri ya? Nah, maka dari kuliah itu tadilah muncul ide revolusioner, yaitu, nah ini yang dinamakan Osterberg Cell Test. Dosennya tadi namanya Pak Osterberg, ya, profesor di Chicago, ya. Osterberg Cell. Tadi ditanyain mahasiswanya, dia jadi ada ide. Ini gimana dia bisa aksi reaksi tanpa ada benda tambahan? Ya cukup menggunakan dirinya sendiri, ya. Nah, ini diterapkan di jembatan Suramadu dulu ya. Diterapkan di jembatan Suramadu. Caranya gimana sih Pak? Ya. Wah, ini foto-foto nih. Caranya begini deh, ya. Ini lihat nih, cukup satu tiang saja yang dipakai. Cukup satu tiang, ya. Cukup satu tiang. Sensor-sensor tadi, ya, di dalam sini dikasih macam ini ada tulangan ya, ada tulangan. Di sini yang paling utama dikasih biru-biru ini. Biru-biru ini yang disebut Osterberg Cell. Osterberg Cell itu sebenarnya hidrolik dan juga load cell. Jadi dia bisa mengembang ke atas ke bawah. Ya, ketika dia mengembang ke atas nih ya, yang bagian atas ke atas, yang bagian bawah sini ke bawah. Jadi yang bagian atas ini ke atas, yang piringan bawah ini ke bawah. Jadi neken ke atas sama ke bawah, sehingga terus di sini juga ada lagi di bawah sini. Ya, yang bawah ini biasanya ditaruh di dekat ujung-ujung bawah. Kenapa? Karena ngitung bearing berapa, ngitung tahanan ujung, ya, tip resistant, ya, ngitung yang tahanan ini end bearing, ngitung end bearing. Makanya dibikin sedekat mungkin ke bawah, ya. Dibikin sedikit mungkin ke bawah sehingga yang didapat benar-benar end bearing. Nah, selain itu, ya Pak, lihat nih Pak. Kalau kita mau ngitung ini, mau dapat grafik seperti ini, kita perlu dua Pak. Nyatet load-nya, dicatat, dan juga settlement. Ya, settlement. Kalau cuma load doang nggak berguna Pak. Grafiknya nggak ada. Ini kan 2 dimensi Pak. 2 dimensi butuh load sama butuh settlement. Makanya di sini, di sepanjang ini, di beberapa titik ya, di beberapa titik di sini dipasang yang namanya tel-tel. Mana nih? Dipasang alat, pokoknya dipasang alat namanya tel-tale. Oh ya, jangan dipasangin ya. Alat untuk mengukur strain ya. Oke. Alat untuk mengukur strain. Alat untuk mengukur strain. Ya, alat untuk mengukur strain atau regangan. Ya. Oke. Nah, ini lokasinya di sini, di sini. Ya, ini dulu di Suramadu. Gambaran aja lah ya. Nah, ini dongkrak, dia didongkrak nih, yang bawah didongkrak. Set ke atas sama ke bawah. Sehingga di sini muncul nih. Muncul ini. Jadi untuk menghitung yang kecil ini, kita menggunakan aksi reaksi dari yang ini, ya, dari yang sebesar ini. Ya, pinter kan idenya ya? Namun. Bentar ya, sorry. Bentar ya.